Samprazan, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Tete dan Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di arah diskusi malam ini. Uh, Sesuai yang telah tindakan malam ini kita akan membahas seputar tubuh ya. Ininya tadi pertanyaannya apa itu tubuh begitu. Nah itulah yang nanti akan kita bahas kan. Kang Rocky nanti akan membahas apa itu tubuh dari mulai mekanisme kerjanya, fungsi-fungsinya dan sebagainya kan begitu. Selama ini kan kita itu kadang gitu ya, bukan kadang kayaknya mungkin sering ya, kita itu terlalu fokus ngebahas di luar tubuh gitu. Baik itu ya misalnya sekarang yang lagi happening apalah ada politik internasional, kalau dari segi politik kalau atau misalnya gosip kan kita senang oh dengerin gosip kan gitu. Atau misalnya yang di luar ini yang lagi suka suka perihal hal-hal di luar planet, UFO dan sebagainya lah begitu. Sampai orang itu apa excited itu, ya, pokoknya mah semangat gitulah ngebahas hal-hal yang di luar tubuh begitu. Sedangkan tubuhnya sendiri jarang terperhatikan gitu. Bahkan kita tidak tidak mengenal tubuh kita sendiri begitu. Dari mulai fungsi-fungsinya, kinerjanya dan sebagainya. Sehingga ketika kita ada sesuatu, baik itu permasalahan di dalam tubuh, kita akhirnya yang mengandalkannya kita bertanya kepada orang lain atau misalnya kalau itu adalah bentuknya penyakit dan sebagainya, kita akhirnya meminta orang lain untuk membantu kita untuk menyelesaikan hal itu. Begitu, misalnya penyakit kan ke dokter dan sebagainya itu. Atau misalnya psikis ke psikiater atau hal-hal yang lainnya, misalnya inputan-inputan yang sulit dipahami, kita nanyanya ke orang yang kita anggap lebih tahu. Padahal orang tersebut bukan orang yang mengalaminya, kan kita yang mengalaminya. Tapi kita sering menanyakan apa yang kita alami kepada orang lain kan. Begitu. Nah itulah masalah kita. Karena kita bingung kan. Ya karena kenapa kita bingung? Karena kita tidak mengenal tubuh kita sendiri. Begitu. Nah makanya hari ini kita akan membahas itu semua. Sehingga ketika kita mengenal tubuh, memahami tubuh, menyadari tubuh, kita bisa menjawab segala pertanyaan, segala permasalahan yang terjadi di dalam tubuh. Gitu. Nah, karena sekarang udah hampir setengah 8, kita langsung saja ya kepada Kang Rocky untuk mengisi acara ini. Karena ini sudah peserta udah 30. Maka Kang, dari saya sekian, maka silakan waktu dan tempat untuk Kang Rocky. Mangga, mangga. Oke, sampurasun pada semuanya. Dilanjutkan itunya ya, belajar menyadari tubuh kita walaupun secara global saja dulu. Sok, coba semua yang hadir, coba dirasakan keberadaan tubuhnya saja dulu. Hadirkan pikiran dan perasaan ke dalam tubuhnya. Itu aja dulu sebelum kita mulai, biar kita lebih fokus, biar kita lebih hadir. Coba hadirkan pikiran dan perasaannya untuk menyadari keberadaan tubuhnya saja dulu. Sok, silahkan. 2 menit aja. Silahkan hadirkan pikiran dan perasaan untuk menyadari keberadaan tubuhnya. Caranya gimana, Kang? Rasakan keberadaan tubuhnya dari kepala sampai kaki. Tuh, ada kan tubuh Anda semua ada? Nah, itulah tubuh kita. Yang akan kita coba bahas kenapa kita diberi tubuh, kenapa tubuhnya begini, ada apa aja sih di dalam tubuh ini, dan untuk apa sebenarnya tubuh ini. Oke, sambil kita semua tetap terus merasakan keberadaan tubuh kita, saya akan coba, ya mungkin tidak akan sangat lengkap ya yang saya bahas. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya, atau juga keterbatasan waktunya, atau bukan waktu, kesempatannya. Teman-teman sekalian,
Kenapa? Pertanyaan besarnya adalah kenapa kita harus eksis di planet ini dengan tubuh yang seperti ini? Kenapa tidak seperti jin misalkan? Kenapa tidak seperti makhluk di dimensi yang lebih tinggi misalkan? Tentu semua karena ketercukupan unsurnya, unsur dan syaratnya. Oke, kita hidup di dimensi yang baru diketahui sampai hari ini itu dimensi 4. Apa itu dimensi 4? Dimensi 4 adalah sebuah ruang yang dibatasi oleh panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Itu sampai detik inilah yang dipublikasikan ke publik oleh para ilmuwan gitu ya. Bahwa kita hidup di dimensi 4, yaitu sebuah ruang yang dibatasi oleh panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Benar salahnya ya entahlah gitu ya. Dan mungkin saja ada dimensi yang belum diketahui, misalkan di dimensi diagonal dan yang lain-lain. Tapi ya entahlah, biarkan saja. Karena bukan itu yang ingin kita bahas. Tentu tidak mungkin ada sesuatu tanpa tujuan dan tanpa alasan. Pasti semua ada karena ada alasan dan ada tujuan. Begitu. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan, bukan hidup ya, bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan. Tentu perjalanan itu ada start dan ada akhir. Ada alasan dan ada tujuan. Untuk supaya kita bisa memahami apa alasan dan apa tujuan dari kehidupan ini, diperlukan sesuatu yang di sesuatu tersebut bisa menyimpan data dan data itu bisa kita akses. Itulah pengetahuan paling otentik karena tidak melewati mulut atau pikiran atau perasaan atau pendapat siapapun kecuali orang tersebut. Nah, untuk itu kemudian untuk bisa eksis di dimensi yang katanya 4 dimensi itu, kemudian untuk bisa eksis di alam materi seperti planet kita dan kehidupan kita ini, maka sang pembuat itu kemudian merancang sebuah sarana atau sebuah kendaraan atau sebuah organisme yang namanya atau yang kita sebut sebagai tubuh atau badan seperti ini. Ada apa aja sih di situ? Tubuh itu kan sebenarnya paling sederhana, di wujud paling sederhananya adalah molekul. Di wujud paling sederhana sebuah tubuh adalah molekul. Nah, molekul ini berikatan dengan molekul-molekul yang lain. Terus berikatan makin kompleks, makin kompleks, makin kompleks, sehingga menyusun sebuah sel. Sel ini pada saat kita masih di dalam rahim kan membelah, bertumbuh, menjadi organ. Organ dengan organ kemudian berikatan, terus menjadi sebuah sistem organ. Sistem organ ini kemudian membentuk sebuah badan. Tapi ada yang lebih menarik daripada sekedar sebuah tampilan physically. Yang menariknya ternyata salah satunya menurut saya adalah bagaimana fisik itu menyimpan data atau membawa data.
Tubuh kita membawa data. Datanya apa saja? Pertama adalah ego. Ego sebuah data juga bisa dimaknai sebuah data. Kenapa? Karena itu kecenderungan yang diinstalkan di dalam setiap sel untuk mempertahankan hidup yang ada di tubuh. Kita belum bahas nanti proses pembentukan manusianya ya. Ini kita bahas tubuhnya aja dulu. Nah, ego isinya data. Data yang berisi kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Kenapa perlu begitu? Karena tubuh ini perlu tetap hidup untuk menjalankan misi. Misi itu ada tujuan dan ada alasan dan ada tujuan. Makanya tubuh ini harus tetap hidup. Supaya tetap hidup, maka diperlukan kecenderungan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, itulah yang namanya ego. Jadi ego itu seperti yang sudah dulu pernah kita bahas, bukanlah sesuatu yang negatif. Ego itu netral. Ego itu hanya kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Yang membuat menjadi tidak netral atau disebut negatif, kalau toh ada sebutan negatif, adalah kemudian cara untuk mempertahankan hidupnya. Kadang-kadang berlebihan, kadang-kadang terlalu ekstrim, kadang-kadang terlalu. Dan itu sudah wilayah doktrin atau ajaran. Oke, itu data pertama yang ada di tubuh, yang namanya ego. Data kedua yang ada di tubuh ternyata adalah memori, yang berbentuk sebuah peristiwa atau kejadian. Memori di dalam tubuh dari mulai sebut aja bayi janin gitu, itu sebenarnya masih termemori di dalam otak kita. Di dalam tubuh, di dalam sel masih termemori. Cuman kan masalahnya bagaimana menampilkan atau menghidupkan kembali memori itu. Nah, dari memori-memori ini, kita bisa belajar banyak. Kita bisa membaca banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, bentuk data yang ada di dalam tubuh ternyata adalah salah satunya yang kita sebut sebagai minat dan bakat. Nah, di dalam bakat dan minat yang terinstal di dalam DNA atau RNA atau tubuh lah, anggap aja gitu ya. Itu kita bisa menganalisa, kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bahwa tubuh ini dibuat untuk alasan apa. Begitu. Jadi dari data yang berupa minat dan bakat itu, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa menarik benang merah bahwa tubuh ini, perangkat yang namanya tubuh ini, kemungkinan besar dibuat untuk tujuan apa. Caranya bagaimana mengekstraksi minat dan bakat ini? Cara yang paling efektif, memang kita harus bisa membacanya sendiri di dalam tubuh, di dalam rekap DNA dan RNA-nya. Atau yang sering orang sebut blueprint-nya. Itu paling otentik memang. Tapi memang sekaligus paling rumit. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara kita memperhatikan betul-betul kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam jiwa kita atau di dalam alam pikir kita dan alam tubuh kita. Apa yang paling membuat kita merasa hidup pada saat melakukannya? Kalau anak zaman sekarang mah passion gitu ya. Apa yang betul-betul tubuh ini mudah sangat pelajari. Karena ada orang yang belajar, misalkan orang yang passionnya musik, dia jadi mudah belajar musik. Dan gitu. Dan seterusnya. Dan cara yang ketiga adalah dengan memperhatikan tubuh ini selama kehidupannya melewati alur apa saja. Makin banyak alur yang sejenis yang dilewati, kemungkinan besar tubuh ini memang dibuat untuk melakukan itu. Nah, karena tubuh memiliki
mekanisme atau bukan mekanisme, data yang namanya ego, data yang namanya memori, dan data yang namanya kecenderungan atau minat bakat itu, terutama di kecenderungan minat bakat, kita akhirnya bisa tahu tujuan tubuh ini diadakan. Sebagai sarana apa? Tentu sarana untuk melakonkan blueprintnya, melakonkan tugasnya di dalam ajang kehidupan di planet ini. Misal kalau orang memang blueprintnya atau minat bakatnya isinya bertani, bercocok tanam, maka kemungkinan besar dia punya tugas berkait dengan pangan di planet ini. Tidak harus jadi petani, mungkin jadi pengelola pertanian, mungkin jadi apa, tapi yang berhubungannya dengan pangan. Nah, itulah tugas dia dalam kehidupan, itulah lakonnya, itulah peran utamanya. Bukan berarti nggak boleh yang lain-lain, boleh, tapi peran utamanya itu. Nah, apa pentingnya? Pentingnya adalah pada saat kita hidup atau kita menjalani kehidupan sudah mengetahui perannya, maka kita sudah seolah-olah sudah tahu mapnya, kita mau ngapain. Kita mau kemana, mau ngapain, mau berbuat apa, dan seterusnya. Dalam menjalani kehidupan ini. Dan setiap orang punya identitas sendiri secara tugas. Artinya mungkin aja ada bidang yang sama, tapi tentu punya otentifikasi masing-masing. Gitu. Kalau begitu, tubuh betul-betul adalah sebuah sarana untuk kita menjalankan peran kita di planet ini. Karena tubuh adalah sebuah sarana, maka dia harus diperlakukan sebagai sarana. Nah, ini yang saya lihat atau saya perhatikan masih banyak yang kurang paham nih antara kita ini. Maaf, bukan berarti tubuh tidak boleh dijaga, justru harus dijaga. Bukan tidak boleh dirawat, justru harus dirawat. Tapi jangan lupa, tubuh itu adalah sarana untuk kita melakonkan tugas-tugas kehidupan kita yang tugas-tugas itu tersemat di dalam tubuh itu sendiri. Dalam bentuk minat bakat lah gitu. Jadi karena tubuh itu sarana, maka satu, dia harus digembleng supaya dia betul-betul bisa menjadi sarana. Bukan malah naon namanya bahasa Sunda mah dinang-naneng di naon ya, dimanjain. Tubuh itu bukan harus dimanjain, diturutin segala kemauannya, tidak. Ingat, tubuh ini sarana yang memang harus digembleng, yang memang harus dibuat mampu untuk menjalankan tujuan keberadaannya. Kita belum ngomongin who am I ya, kita baru ngomongin tubuh. Yang tubuh adalah sebuah sarana untuk melakonkan sesuatu. Makanya setelah kita tahu lakon kita, gemblenglah tubuh itu supaya lakon itu bisa dipraktekkan. Jadi silahkan rawat tubuh bagus, karena ego menuntut itu. Tapi jangan lupa, tubuh ini adalah sarana. Maka gembleng tubuh ini sebisa-bisanya. Gembleng tubuh ini sekeras-kerasnya. Gembleng tubuh ini seedan-edannya gitulah. Supaya tubuh ini bisa dimanfaatkan untuk kita menjalankan misi kehidupan kita. Dan misi kehidupan itulah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di dalam fase perubahan alam kehidupan. Maka saya melihat gejala sekarang yang terjadi di masyarakat, tubuh itu malah jadi apa ya? Bukan jadi sarana menjalankan tugas hidup. Tubuh itu malah menjadi Tuhan yang dilayani, gitu kan? Tubuhnya males, diikuti malesnya. Tubuhnya pengen ini, pengen itu, pengen diikuti semuanya. Dan sayangnya mengikuti ego yang berlebihan itu dianggap kebahagiaan. Itu sangat-sangat memprihatinkan tuh gejala-gejala sekarang.
Bahagia itu sekarang dimaknai sebagai pada saat kita bisa memenuhi seluruh keinginan. Memenuhi seluruh keinginan ego dan tubuh. Dianggapnya bahagia yang kayak gitu teh. Padahal tubuh tidak lebih dari sebuah sarana untuk kita menjalankan misi kehidupan. Misi kehidupannya di mana? Adanya di blueprint diri sendiri. Blueprint diri sendiri adanya di mana? Tersimpan di DNA dan RNA-nya. Maka kita harus bisa membacanya, kemudian gembleng tubuh ini supaya mampu menjalankannya. Kesadaran ini yang harus mulai ditularkan. Kita merawat tubuh sekedar dia supaya bisa tetap bertahan hidup. Makanya ada seorang tokoh dari masa lalu yang mengatakan kurang lebih makanlah hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggung. Itu artinya makan itu sekedar tubuh ini bisa tetap eksis, bisa tetap hidup untuk menjalankan misi. Bukan makanlah untuk cari kesenangan, bukan makanlah untuk rekreasi, bukan makanlah untuk nimbun lemak atau apa kayak gitu, tapi makanlah sekedar untuk menegakkan tulang punggung. Maksudnya bukan ngirit, maksudnya adalah makan itu berfungsi kepada tubuh supaya tubuh ini tetap bisa menopang dirinya untuk menjalankan misinya. Jadi makan sekarang kan makan udah jadi rekreasi, makan itu sudah menjadi hiburan, bukan lagi apa yang dibutuhkan tubuh, tapi yang kesenangan kan ujung-ujungnya. Nah, ini memprihatinkan karena orang kemudian disetir oleh tubuhnya, bukan lagi menyetir tubuhnya, malah disetir oleh tubuhnya. Hidup sekedar untuk menjadi pelayan tubuh. Makanya kerjanya cari makan, cari kesenangan, dan bereproduksi. Terus kayak gitu muter-muter. Cari makan, cari kesenangan, bereproduksi. Cari makan, cari kesenangan, bereproduksi. Terus. Dan itu memang tuntutan ego. Lupa bahwa tubuh ini sarana untuk menjalankan misi dalam kehidupan. Lupa digembleng. Malah sakit sedikit aja, aduh atit. Ya gitu. Gemes deh kalau orang lihatnya kayak gitu. Oke. Jadi, satu, tubuh adalah kumpulan dari molekular yang berkumpul menjadi sel, berkumpul lagi menjadi organ. Ini ya garis besarnya ya, berkumpul lagi menjadi sistem organ dan menjadi tubuh. Nanti kalau detailnya silahkan baca sendirilah di Google, sudah banyak. Terus kemudian tubuh ini ada supaya kita bisa eksis di planet kita yang katanya dimensinya 4 sampai hari ini. Dimensi itu apa sih? Orang sering ngomong dimensi jin, dimensi ini, dimensi. Dimensi adalah ruang yang dibatasi oleh sesuatu. Apa batasnya kalau dimensi kita? Ya panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Makanya disebut dimensi 4. Nanti dimensi 2, ada gambarkan dimensi 2. Ya cuman apa? Panjang, lebar doang. Jadi nggak ada ruang digambarkan. Nah gitu. Dimensi jin gimana? Dimensi berapa? Dan seterusnya. Ya itu mah nantilah kita bahas. Oke. Tubuh ini adalah syarat supaya kita bisa eksis di dimensi 4 yang baru diketahui oleh ilmuwan. Dimensi 4 di planet ini. Ya bentuknya seperti ini. Di dalam tubuh ada beberapa data. Satu ego, yang kedua memori, yang ketiga minat bakat itu. Nah dari data minat bakat itu kita bisa mencari tahu kita atau tubuh ini yang kita dapat ini itu sarana untuk melakukan apa. Cara mengetahuinya pertama memang bisa kita baca dari DNA dan RNA, tapi itu rumit. Yang kedua, kita bisa mengetahui dari passion kita atau minat bakat kita. Yang ketiga, kita bisa mengetahui dari cek alur kehidupan kita dari kecil sampai sekarang. Paling banyak kita nyemplung di bab apa. Kalau kita sudah tahu, kita harus menggembleng tubuh ini supaya betul-betul kita bisa pakai untuk mempraktekkan tugas hidup tersebut. Jadi sekali lagi ya, tubuh ini tuh sarana, tubuh ini tuh bukan Tuhan, tubuh ini tuh bukan apa ya, bukan yang harus ngontrol kita. Tubuh ini tuh hanya sarana, mari gembleng, setakar kebek gitu kan kalau bahasa Sundanya, mati-matian gembleng tubuh ini, karena dia hanya sarana, nggak istimewa tubuh ini, cangkang ini tuh nggak istimewa. Maksudnya nggak istimewa itu
Dia adalah sarana kita. Jadi sok digembleng gitu loh. Jangan malah dijadiin ratu bagi kita, enggak. Tubuh ini tuh sarana. Nah, pengetahuan tubuh adalah sarana ini yang harus kita mulai tularkan kemana-mana. Karena dari pihak sana, dari pihak di luar kita, sudah mati-matian mengajarkan bahwa tubuh ini adalah sesuatu yang harus dilayani. Lihat saja silahkan di TV-TV, di artis-artis lah. Karena corong-corong mereka kan bukan artis, maaf ya. Corong mereka itu para apa namanya tuh, orang-orang kaya tuh. Orang-orang kaya lagi. Selebritis. Lihat tubuh mereka betapa dilayani, tubuh mereka dimanjakan dan seterusnya. Ya memang mereka buat cari duit sih. Cari duit untuk apa? Untuk merawat tubuh lagi. Ya muter-muter di situ gitu. Tapi mereka berhasil mengaburkan perhatian kita dari tubuh itu adalah sarana. Maka mari kita gembleng. Nah, cara menggembleng tubuh ini pertama adalah dengan menyadarinya. Karena dengan menyadarinya kita jadi tahu hal-hal yang tadi, kita jadi tahu ego. Maka nanti setelah kita tahu ego, kita bisa mengendalikannya. Kemudian kita tahu nanti informasi-informasi yang terekam di dalam tubuh sebagai memori. Nanti kita jadi bisa belajar. Terus kita tahu nanti kecenderungan-kecenderungan tubuh kita dan yang lain-lain. Sehingga kita jadi tahu, oh arah tujuan hidup saya mau kemana. Saya harus melakukan apa, di bidang apa, dan seterusnya. Setelah itu gembleng tubuh Anda. Untuk semua itu terjadi. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Begitu. Jadi sekali lagi, tidak ada lagi waktunya memanjakan tubuh, tidak ada. Tubuh itu gemblengenen. Tubuh itu ibarat mobil, itu kendaraan. Jadi mari kita buat kendaraan kita bisa membawa kita kemanapun kita harus bertugas. Ya, nggak ada manja-manja lagi. Nggak ada, ini hanya sarana nanti pada saat bercermin, melihat wajah kita, melihat badan kita, jangan ngomong, itu gue, enggak, oh ini sarana saya. Maka kamu harus saya gembleng, begitu ya. Oke. Mungkin itu deh sebagai pemantik ya, Kang Pepi. Kalau masalah mau detil banget, ini sebenarnya ilmu tentang ilmu fisik kan sudah banyak sekali di internet lah ya, tentang tubuh, mau belajar apa aja udah ada tentang fisik. Tapi yang paling ingin saya sampaikan itu, bahwa kita sudah digempur secara sengaja oleh informasi-informasi baik itu tayangan, tontonan, apapun itu, yang malah mengaburkan tujuan adanya tubuh ini sebagai sarana kehidupan. Malah yang diinformasikan tubuh ini harus dilayani, harus senangkan, harus dinang-nang-neng-neng, itu dimanjakan dan yang lain-lain. Yang akhirnya kita lihat sangat-sangat berhasil informasi tersebut di diri kita lah ya, jangankan anak-anak yang lebih kecil dari saya gitu. Diri saya juga kepengaruhin tuh. Capek dikit, aduh takut sakit badannya. Aduh gini, aduh gitu. Nah itu yang kemudian nanti jangka panjangnya manusia sudah lupa lagi. Sudah lupa bahwa tujuan hidup Anda ada di dalam tubuh itu. Akhirnya apa yang terjadi? Semua orang didoktrin oleh satu orang atau satu kelompok. Jadi satu orang akhirnya atau semua orang akhirnya melakukan hal yang sama yang dianggap sebagai pengabdian kepada Tuhannya. Padahal setiap tubuh itu identik tujuan lahirnya itu dengan dirinya sendiri. Walaupun babnya mungkin sama, ada bab kesehatan, bab apa sama, tapi pasti akan berbeda secara perilaku. Karena kemampuan orang itu berbeda-beda. Nah ini sangat berbahaya kalau kita sadari, tapi kan kita jarang sadar, jadi ya gitulah. Nah, mungkin itu Kang Jay yang saya sampaikan sebagai pemantik, selebihnya mari kita diskusikan biar lebih lengkap lagi. Ya, sok silahkan, masih 1 jam lebih tuh. Saya barusan cuma memantik aja. Mari kita diskusikan selanjutnya. Yuk, tentang tubuh lah terutama. Silahkan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Satu aja nih Kang. Berarti tubuh kita itu harus dikendalikan ya Bang. Ya Kang.
Yang Iya, mengendalikan tubuh itu pikiran, Kang, berarti. Pikiran kita yang harus mengendalikan. tidak. Ntar saya jelasin deh ya. Oke, Kang, I'm sorry ya, barusan ya. Oke, oke. Siap, siap, siap. Oke, begini. Kang, ya Kang, NTB. Oke, begini, Kang, I'm sorry. Tubuh harus dikendalikan, yes, harus dikendalikan. Terus siapa yang mengendalikan tubuh? Yang mengendalikan tubuh, ya yang memakainya. Siapa yang memakai tubuh? Ya saya atau kita, saya. Nah, siapa saya? Saya dulu pernah jelaskan sih sebenarnya bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur besar. Pertama unsur fisik, yang kedua unsur non-fisik. Unsur fisik terbagi menjadi 3 unsur besar lagi, yaitu listriknya, kemudian softwarenya, dan casingnya. Unsur non-fisik salah satunya adalah kesadaran dan ada akal. Pikiran itu adalah hasil dari kinerja otak yang bernama berpikir. Berpikir adalah proses di mana kita menganalisis data dengan logika. Jadi kalau pikiran itu mengendalikan tubuh, ya nanti tidak begitu tepat gitu. Jadi yang kita mengendalikan tubuh dengan apa? Ya dengan pikiran juga, dengan akal juga. Gitu. Bedanya pikiran dengan akal bagaimana? Menurut saya, ini menurut saya loh ya. Bisa saja ada yang berbeda pendapat. Akal adalah gabungan dari 3 unsur. Apa itu? Pertama adalah logika, yaitu pikiran tadi hasilnya atau berpikir. Yang kedua adalah intuisi. Yang ketiga adalah nurani. Jadi kita mengendalikan tubuh itu dengan ketiga unsur ini. Logika, intuisi, dan nurani. Nah makanya sok atuh diaktifkan ketiga-tiganya, jangan logika aja, tapi ada intuisi kan. Intuisi kan sesuatu yang ditangkap oleh saraf-saraf kita yang berupa frekuensi-frekuensi. Itu mungkin nggak ditangkap oleh alam logika, tapi ditangkap oleh saraf kita secara frekuensi. Itu intuisi. Kalau nurani itu mungkin kalau bahasa ilmiahnya di amigdala lah gitu ya. Di mana benar dan salah dan seterusnya dibahas gitu. Nah, dari ketiga hal itu kita pakai untuk mengendalikan perjalanan atau mengendalikan tubuh ini. Tapi jangan lupa semua itu bisa beroperasi dengan baik, semua itu maksudnya akal ya. Akal itu bisa beroperasi dengan baik pada saat kita sadar. Pada saat kita tidak sadar, tidak dalam kondisi sadar, sadar itu artinya mengetahui sesuatu dengan pasti. Pada saat kita tidak mengetahui sesuatu dengan pasti, kita akan sulit untuk menjalankan logika, intuisi, dan nurani itu. Nah, disitulah perlu kita selalu dalam kondisi berkesadaran. Supaya kita betul-betul bisa mengetahui apapun yang terjadi di tubuh, kemudian kita bisa mengendalikannya. Ibarat nyupir kendaraan mobil atau motor. Kalau kita nggak sadar ada orang di depan, kita ngegas terus ya nabrak. Kalau kita nggak sadar ada belokan di depan, kita lurus terus ya nabrak. Makanya orang bisa nyetir motor atau mobil dengan baik pada saat dia sadar. Nggak sambil ngobrol, nggak sambil nelpon, nggak sambil WA-an, nggak sambil ngelamun, nggak sambil apa gitu. Nah, itulah yang kita atau Ra itu ingin berbagi. Paling basic adalah kesadaran untuk mengetahui segalanya. Mungkin begitu Kang Amrozi. Kang Amrozi. I'm sorry. Jadi dengan akal, Kang, dan dengan kesadaran. Gitu ya. Ya. Berarti tubuh kita dikendalikan dengan kesadaran gitu. Kesadaran dan akal. Kesadaran akal gitu ya.
Mm-mm. Oke, siap. Makasih. Oke, sami-sami, Kang. Kang Am, sorry yang katanya pusing ya pas kesadaran ya atau bukan? Kabur udah. Iya. Nah, saya mau tanya, itu kayak emang gimana kayak bisa ngeblank sampai gitu, pusing? Kang. Emang gimana? Ya ditanya orang kayak apa namanya, bukan pusing, kayak apa ya, Bengong kayak gitu. linglung gitu kalau ditanya. Kalau ditanya iya, ngomong apa tadi lu gitu kalau saya lagi Ya perhatiin berarti badan. ya memang begitu awal-awal rada nge-lag karena kita kan fokusnya ke dalam dulu. Jadi yang keluar rada-rada nggak nyambung. Tapi nanti kalau kayak saya mungkin udah biasa melakukannya, sambil apapun tetap kejaga gitu konsentrasi baik yang ke dalam maupun yang keluar. Tetap terjaga gitu. Nanti lama-lama gitu. Memang begitu Kang, nge-lag dulu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Yo mangga yang lain. Thank you Kang Am. Sorry dari NTB. Yo yang lain. Sampurasun Kang, Budiono Kang. Rampes Kang Budi. Silakan. Ini, Kang, kita kalau saya ingin tanya masalah ini Kang, bagaimana cara kita untuk mengetahui bakat dan minat anak-anak kita itu Kang. Karena kan kalau secara umum kan di Indonesia itu anak-anak itu kan mulai dari SD, SMP terus sampai kemana itu kan artinya dia didoktrin dengan materi apa program-program kurikulum pendidikan. Ya. Gitu. Nah, bagaimana agar itu sinkron dengan pembicaraan kita hari ini? Tujuannya gini, Kang. Kan kadang-kadang banyak sekali anak-anak sekolah kita, terutama anak-anak kita lah kan, ketika dia mau tamat SD, dia mau melanjutkan kemana-kemana, itu cenderung ikut teman-temannya. Bahkan ketika dia tamat SMA sekalipun, dia mau kuliah kemana, itu nggak pernah disadari bakatnya itu kemana. Akhirnya apa? Karena kadang ikut temen atau baca referensi yang salah, orang tuanya juga nggak ngerti, salah ngambil jurusan ketika kuliah. Betul. Nah, jadi bagaimana kita atau apakah anak-anak itu bisa kita latih seperti ini sedini mungkin gitu Kang? Oke, siap. Oke ya, saya coba jawab ya Kang ya. Pertama, sebenarnya setiap anak kecil ya, itu justru mereka lebih menyadari daripada kita. Kenapa kita sekarang latihan kesadaran lagi? Karena kita udah kedoktrin macam-macam, sehingga kesadaran kita sudah berganti menjadi kesadaran tempelan. Anak kecil itu kesadarannya dirinya, karena dia belum didoktrin macam-macam. Nah, datanglah orang tua sebagai Tuhan, yang kemudian ingin mengatur anaknya menjadi seperti yang dia mau. Akhirnya ditempelin doktrin-doktrin, bahwa kamu harus sama dengan umum, kalau nggak sama dimarahin. Akhirnya anak tidak berani memilih apa yang dia suka, akhirnya dia memilih ikut orang lain. Memilih ikut temannya. Kenapa coba? Karena dia takut salah. Karena kalau salah nanti dihakimi. Siapa yang menghakimi pertama anaknya? Bapak, ibunya. Gitu. Jadi anak kecil itu jauh lebih berkesadaran daripada kita-kita. Kenapa? Alasannya tadi. Karena kita sudah didoktrin begitu rupa. Sehingga kesadaran kita sudah kesadaran kolektif. Sudah kesadaran hasil warisan. Warisan kelompok kah? Warisan orang tua kah? Anak kecil belum dapat itu, dia masih berkesadaran sesuai dirinya, makanya lihat perilakunya. Dalam tanda petik hampir tidak peduli orang lain kan? Mereka melakukan apa yang mereka mau, yang mereka sukai. Tapi kan datanglah saya sebagai bapaknya, kamu, jangan seenaknya dong, kamu harus ikut aturan dong, kamu harus ikut ini, kalau gini kamu nanti begitu. Mulai itu, kesadaran kepada dirinya kita kikis menjadi kesadaran warisan, kesadaran tempelan. Dari situlah mulai kehilangan kesadaran. Kesadaran pada dirinya maksudnya. Nah, kalau begitu solusinya gimana? Biarkan dia berkembang. Biarkan dia berkembang. Nggak usah dicawe-cawe, nggak usah diatur-atur. Kita tuh hanya memberikan sarana. Terus kalau di sekolah kan harus gini, kalau di sekolah kan harus sama Kang, gimana? Yang saya lakukan pada anak saya begini. Kamu saya sekolahkan, cuman sekedar kamu biar mengerti kehidupan sosialmu begini.
Kamu tidak saya tuntut apa-apa. Gitu loh. Nah, dan sekolah itu bukan segala-galanya buat kamu. Pada saat anak saya maunya apa, terserah. Maunya apa, hayu saya dorong, gitu. Dan saya tanamkan sekolah itu bukanlah apa ya, kalau zaman sekarang mah jadi jalan kesuksesan lah gitu. Enggak. Bahkan saya sering tawarkan ke anak-anak saya, udah bosan belum? Kalau sekolah udah bosan, udah keluar aja gitu. Tapi anak saya masih mau sekolah, udah seneng, banyak temen, ya silahkan. Gitu. Nah, jadi kalau bagaimana biar anak kita ketahuan minat bakatnya, kita perhatikan dengan objektif. Maksudnya jangan dinilai, jangan menilai, jangan ini salah, ini tidak baik, ini buruk. Enggak, biarkan dia tampil. Saya perhatikan anak tampil ngapain gitu. Anak saya ada yang sukanya baca, ada yang sukanya ngegambar, ada disuruh baca nggak mau gitu. Ya berarti kurang lebih oh ini anak kecenderungannya kelihatannya ke situ. Ya sudah, tinggal ditanya kamu maunya apa. Dan tugas kita memberi sarana pada mereka, bukan mengatur, bukan mengarahkan. Masalah di sekolah nanti kita beri pemahaman pada mereka. Karena memang aturan sekolah mah begini, tapi kamu mah punya kebebasan. Cuman kan orang tua juga kadang-kadang ya, kalau anaknya terlihat dinilai bodoh oleh sekolah, apa namanya tuh, gengsi juga. Akhirnya ya gitu. Memaksa anak supaya sama dengan orang lain. Akhirnya ya gitu. Ciri anak sudah takut untuk merdeka adalah dia mengikuti orang lain. Gitu. Tanamkan pada diri anak bahwa kamu adalah kamu. Masalah menghormati orang lain, iya hormati, sebatas menghormati. Tapi kamu ya kamu gitu. Jadi dari kecil biarkan dia berekspresi, mengeluarkan semuanya tanpa kita atur, tanpa kita batasi. Dalam arti ya kita tetap menjaganya supaya tidak, misalkan abong-abong dia senang terjun dari lantai 3, ya jangan dulu gitu. Nah, artinya kita melihatnya dari situ, Kang. Kita lihat bagaimana dia berekspresi, bagaimana dia berkegiatan, berperilaku dan yang lain-lain. Dan justru kita harus belajar ke dia bagaimana dia fokus dengan dirinya. Kalau kita kan udah lebih fokus pada lingkungan karena takut dianggap begini, takut dianggap begitu. Kalau anak-anak kan enggak, dia fokus dengan dirinya. Dia berlaku sesuai dengan apa yang dia sukai. Kalau kita berlaku sesuai dengan yang orang lain sukai kan gitu. Bedanya gitu. Nah, yang konslet yang mana? Kita yang konslet mah yang udah tua. Kenapa? Karena kita hidup untuk orang lain. Bukan hidup untuk tugas hidup kita gitu. Nah, itu mulai yuk kita pelajari dikit-dikit sehingga kita bisa menghormati kehidupan sosial, kita hormati. Tapi kita juga punya misi pribadi yang harus betul-betul dipraktekkan gitu. Yang nanti itu akan dipertanggungjawabkan di kehidupan, kalau ya sesi kehidupan selanjutnya lah gitu. Yang namanya amal. Amal itu kan kelakuan, perilaku. Perilaku. Apa yang diperilakukan, apa yang dilakukan. Peri itu kan tata, aturan. Itu yang tata perilaku kita ya di blueprint kita itu gitu. Jadi mungkin gitu, Kang. Saran saya biarkan anak-anak berekspresi, jangan diatur-atur, jangan diapa-apa. Kita hanya awasi saja. Kita hanya jaga, nanti dari situ kita lihat dia kemana. Dan kalau besar ya kita tetap akui keberadaan dirinya. Jangan terus disama-samain sama orang lain. Jangan diatur-atur, jangan jadi Tuhan lah kasarnya mah. Dan orang tua mah hanya pemberi sarana. Bahkan saya punya seorang guru ya. Beliau di Garut, beliau mengatakan pada saya, ngurus anak mah cukup saja urus fisiknya. Kata beliau begitu. Urus fisiknya, kasih makan yang baik, kasih tempat tinggal yang baik, kasih tempat tidur yang baik gitu ya, fisiknya. Batinnya biar dia berkembang, belajar dari alur hidupnya sendiri, dan kita harus sabar dengan itu. Jangan belum sudah, jangan begitu, harus begini. Enggak, biar dia belajar dari alur hidupnya. Begitu, Kang, mungkin. Siap, Kang, siap. Sabar ya, Kang ya. Sabar banget ya. Nyambung biar diskusi ya, Kang. Oh iya dong. Gini, Kang, kalau istilahnya kalau kita mengamati anak-anak kita kan istilahnya ada fase-fasenya kan, ketika dia masih kanak-kanak beneran, bagaimana kita mengamati, bagaimana kecenderungan keinginannya, bahkan sampai
ketika kita memberi mainan pun kalau salah ya akan mempengaruhi mentalnya ke depan kan. Misalnya kalau Betul. anak-anak laki-laki tapi sering kita kasih apa mainan masak-masakan atau pakaian, nanti kecenderungannya malah lain kan gitu. Nah, Ya, tapi chef kebanyakan laki-laki loh sekarang. itu kan. Makanya ketika nanti dia SMP, kebetulan kan anak saya kan 2 perempuan semua, itu saya masukin ke pesantren, Kang. Jadi memang pengawasan kalau orang tua itu ya paling sesekali lah mengawasi, yang full di situ kan dia bergaul sama teman-temannya, bahkan sistem pendidikan di pesantrennya gitu. Iya. Maksud saya pinginnya itu mau saya elaborasi dengan sistem-sistem yang sudah baku di pendidikan, kemudian saya elaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang semacam ini. Karena kan ya, bisa. banyak juga Bisa. sebenarnya kan banyak juga seminar-seminar bahkan yang keikutannya itu mahal-mahal hanya untuk mengarahkan minat dan bakat anak agar kedepannya tidak salah untuk masa depannya. Iya, betul. Nah, sangat bisa loh ini diajarkan pada anak. Tapi memang kemudian kita harus memberitahu anak juga, dia harus menghormati. Dia harus menghormati apa yang di luar dirinya dengan tidak kehilangan siapa dirinya. Kalau saya ke anak begitu. Dia tetap dong harus menghormati di luar dirinya, kesepakatan-kesepakatan yang ada di luar dirinya gitu kan. Entah itu di sekolah, entah itu di rumah tangga, atau entah itu di masyarakat, kan dia tetap juga harus menghormati itu. Tapi dengan tidak kehilangan siapa aslinya kamu gitu. Kalau memang dia suka main gitar, misalkan suka nyanyi, ya soklah belajar nyanyi. Tanpa lupa, misalkan dia harus mikirin matematika pada saat sekolah gitu kan ya. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk pokoknya push anak hanya sekedar belajar nyanyi gitu, ya nggak masalah juga sih. Cuman kan masalahnya, bukan masalah, persoalannya saat kita menempatkan anak kita di lingkungan umum gitu kan ya Kang ya. Di lingkungan umum, tapi bagaimana caranya dia masih tetap bisa berkembang sesuai dengan blueprintnya kan begitu. Yang saya lakukan begitu, anak saya biarkan dia untuk merdeka, tapi saya ajarkan juga atau saya beritahu juga untuk menghormati. Tapi nanti kan jiwanya akan belajar. Apa yang dia pilih, itu tanggung jawab dia. Nah, kita harus berani sampai di situ memang. Untuk betul-betul menjaga blueprint yang ada di tubuhnya. Biar nggak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran umum. Begitu. Kalau gini Kang, mungkin Kang punya pengalaman kan. Saya itu kan ke anak tuh pengennya nggak hanya sebatas sebagai seorang ayah kan gitu. Kepingin juga bisa menjadi temannya, sahabatnya. Artinya ketika anak itu punya masalah atau menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya, dia itu istilahnya nggak sungkan curhat ke bapaknya atau curhat ke ayahnya. Kalau anak-anak itu kan biasanya paling nggak mau kalau punya masalah itu cerita sama bapaknya. Dia lebih senang cerita ke teman-temannya, gitu kan. Yeah. Jadi membangun komunikasi itu memang kalau sudah masuk ke hal-hal yang justru pribadi, anak-anak itu sangat protektif tuh Kang. Bahkan ketika dia punya HP, ketika sudah punya medsos sendiri, itu justru di password itu. Bapaknya ya, terus maunya Akang gimana? Maunya Akang jangan di password gitu? Ya, istilahnya gini loh Kang. Ya, kita pinginnya anak tuh jangan terlalu protektif, pinginnya terbangun komunikasi gitu loh Kang antara. Oke. Istilahnya sebenarnya tujuannya kepedulian kita terhadap anak itu aja sih Kang. Oke. Pertama yang jadi masalah adalah yaitu kita sok peduli itu. Kebetulan anak-anak saya kalau ada apa-apa justru ngadunya ke saya, ngomongnya ke saya gitu. Kenapa? Satu, pertama, orang akan mencari jawaban di sumber yang dia anggap bisa memberi solusi, bukan menambah masalah. Itu hati-hati tuh dengan kalimat saya ini. Kenapa anak saya atau kenapa anak kita kalau ada masalah, anggap aja dia menghadapi persoalan, dia nanyanya ke orang lain. Satu, kita nggak kredibel di depan dia. Kita dianggap bodoh, kita dianggap tidak bisa. Itu pertama. Yang kedua, sering-seringnya orang tua bukan memberi solusi, malah mendatangkan masalah baru. Itu sering-seringnya. Dengan ceramah panjang lebar gitu. Dan seterusnya.
Nah, tapi dari sisi orang tua, ini itu dari sisi anak. Siapapun secara insting, kalau mereka punya persoalan, pasti akan datangin orang yang dianggap mampu. Itu pasti. Yang kedua, yang tidak nambah masalah. Jadi kalau ingin anak kita punya persoalan datang ke kita, ya kita harus menunjukkan kepada anak kita bahwa kita adalah orang yang punya kemampuan, satu, yang kedua solutif, bukan nambah masalah. Itu dari sisi anak. Yang selanjutnya dari sisi kita, bagaimana agar membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu kan bukan verbal. Komunikasi yang efektif adalah gelombang. Nah, ini yang banyak orang mungkin belum paham. Jadi komunikasi yang lebih efektif adalah gelombang. Gelombang apa? Gelombang otak. Gitu. Orang bisa saling diam, tapi saling mengerti. Contoh, kalau kita ngelihat orang sedih, nggak perlu kan dia ngomong, aku lagi sedih. Cukup dengan ngelihat raut mukanya mungkin, dengan gelombang otaknya yang kita rasakan, oh dia lagi sedih. Kita bisa tahu. Daripada orang yang bercerita panjang lebar, ujung-ujungnya naon sih, ngomong apa sih gitu kadang-kadang ya. Nah jadi kalau ingin membangun sebuah komunikasi yang efektif, coba deh kita lihat lagi apa sih yang ada di dalam otak kita, pikiran-pikirannya, perasaan-perasaannya. Kalau kita ingin betul-betul menjadi teman, benar nggak di otak kita adalah teman, dia adalah teman kita? Benar nggak begitu? Atau itu hanya kamuflase untuk menutupi keinginan yang besar? Nah, dari sekarang saran saya kepada kita semua, pada diri saya sendiri, kalau betul-betul anak kita ingin dekat sama kita, benar nggak kita dekat sama dia di hati kita? Dekatnya versinya versi siapa? Versi kita atau versi dia? Biar tahu versi dia, ya kita harus tanya, ngobrol maunya kayak apa. Berapa kali kita meluk dalam sehari? Gitu kan? Berapa kali kita nyapa? Berapa kali kita betul-betul tulus ke dia sebagai teman? Bukan sebagai orang tua yang sedang mencoba menarik hatinya supaya nurut gitu kan? Berapa kali gitu kita hadir untuk dirinya? Itu berapa kali? Berapa kali pelukan tulus? Ya mungkin tatapan tulus, tatapan bersahabatnya berapa kali gitu. Jadi sekali lagi komunikasi diawali dari gelombang otak dulu, Kang. Jangan dari verbal dulu. Gelombang otak itu artinya dia akan memancarkan, membawa rasa, pikiran apa yang ada di otak kita berkait dengan anak tersebut. Gitu. Tapi rasa ingin saja menurut saya sudah menjadi distract. Makanya nggak usah ada rasa ingin deh kalau saran saya mah. Lakukan saja sebagaimana mestinya. Jadi nggak usah ada rasa ingin. Lakukan saja sebagaimana mestinya. Kalau memang menurut kita mestinya orang tua dengan anak itu bisa menjadi teman, ya lakukan saja pada saat kita lihat dia punya persoalan, kita datangi sebagai teman. Nggak usah punya keinginan apa-apa. Kalau suatu hari menurut kita harus tampil juga sebagai pelindung pada saat anak kita merasa tertekan, ya tampillah sebagai pelindung yang bijaksana. Nggak usah punya keinginan macam-macam, karena keinginan itu justru nanti menjadi mendistract secara gelombang otak gitu. Nah, akal bulus kita atau keinginan-keinginan kita yang nanti akan diterima oleh anak justru. Malah anak akan di dalam alam bawah sadarnya, anak menilai bahwa kita nggak tulus gitu. Nah gitu, hati-hati. Jadi pertama dari sudut pandang anak, dia pasti mendatangi orang yang menurut dia kredibel. Yang kedua, yang tidak akan mendatangkan masalah baru. Ya kalau masalah nyaman apa dan seterusnya, yaitu di masalah mendatangkan masalah baru. Terus selanjutnya dari sudut pandang kita, memang kita mencoba belajar mulai dari gelombang otak kita dulu, yang kita vibrasikan itu apa gitu. Nah kalau masalah gelombang otak berarti kan masalah apa yang ada di dalam otak tuh, apa yang ada di dalam otak kita sebenarnya gitu. Nah itu harus kita kontrol benar-benar, harus kita ketahui benar-benar. Gitu Kang mungkin ya. Ya, Kang. Berawal dari situ aja dulu, nanti kesananya jalan, berawal dari situ. Jadi kita harus cek benar-benar apa yang ada di otak kita gitu. Sebagai vibrasi. Nambah satu lagi Kang, boleh Kang? Boleh. Iya. Kang kalau misalkan inilah Kang, blueprint kita, apakah bisa kita cari jejaknya misalnya dari
fingerprint kita atau garis-garis tangan kita. Ini bukan soal ramal-ramal ya Kang, maksudnya Iya betul betul betul. apakah jejak blueprint itu bisa dibaca itu? Karena kan banyak juga buku-buku yang kita baca di Gramedia lah yang membahas tentang bagaimana mengetahui bakat anak ini itu melalui fingerprintnya, garis tangannya gitu. Kalau pandangan Akang gimana tuh Kang? Ya jujur karena saya tidak menguasai bidang itu, saya nggak tahu. Tapi selama pengalaman saya sih nggak kayak gitu. Tapi bukan berarti itu salah gitu ya. Tapi menurut saya lebih efektif kan kalau kita membaca garis tangan, membaca itu kita dikasih tahu sama orang kan ya, betul nggak? Betul kan? Paling nggak baca buku lah. Kan baca buku tuh artinya juga kan kita dikasih tahu sama orang lewat buku. Iya, kalau menurut saya lebih cenderung untuk baca sendiri. Gitu loh. Lewat apa? Yang paling mudah itu memperhatikan alur hidup kita dari kecil sampai sekarang. Kita tuh kecemplungnya di bidang apa? Nanti tuh banyak loh, ada yang dominan. Memang kan macam-macam hidup kita tuh, pengalaman macam-macam, tapi ada yang dominan dan senada. Misalkan di bidang olahraga terus gitu, atau di bidang masyarakat atau di bidang apa terus gitu. Nah, itu perhatikan dari situ. Dari alur hidup kita itu yang paling mudah. Daripada kita diberitahu oleh orang lain yang dia tidak mengalami apa-apa tentang hidup kita gitu. Menurut saya sih begitu, walaupun menanya ke orang lain juga boleh sebagai salah satu referensi, misalkan ya sidik jari gitu. Saya sih nggak tahu sih ilmunya sih yang kayak gitu-gitu. Yang saya lakukan selama ini ya dari DNA, dari alur hidup, dari minat bakat itu. Itu yang saya pakai untuk mengetahui anggap aja tugas hidup saya apa gitu. Itu pengalaman saya begitu. Siap. Atur nuhun Kang. Sami. Sok mangga yang lain. Ingat ya, tubuh hanyalah sebuah sarana. Mari digembleng, jangan diikutin aja. Hayang ngebul diturutan ngebul. Ya, saya sebagai Dewan Galaksi memperhatikan tadi bahasannya itu. Kang Rocky, seandainya satu di antara sekian banyaknya organ tubuh kita itu misalnya rusak atau bahkan dioperasi gitu, berarti kinerja fasilitas tubuh ini berkurang. Betul. Itu berefek dengan energi yang dihasilkan oleh tubuh tadi. Untuk bisa berefek. Jadi 100%-nya orang yang belum dioperasi mungkin gitu ya. Sama 100%-nya yang sudah dioperasi mungkin beda gitu. Mungkin itu juga. Ada ya kan sekarang kan gini, sebentar ya. Sekarang kan gini, kan kita menghasilkan energi di sel mitokondria kan? Iya. Nah, pada saat ada bagian tubuh kita yang dibuang, tentu ada sebagian sel mitokondria itu terbuang kan? Betul. Nah, tentu ya kita kehilangan beberapa dapur energi kan gitu. Tentu antara yang dapur energinya 100 dengan yang dapur energinya 55, ya tentu akan hasilnya akan beda gitu. Jadi gimana kasusnya? Contoh kasusnya gimana, Bu Dewan? Contoh kasusnya itu saya melihat makhluk bumi itu kan merasa diri berkorban untuk alam gitu kan, sehingga organnya rusak gitu kan, jadi dibuanglah dengan cara dioperasi gitu. Iya. Nah, saya kaji ulang gitu kan, seperti itu gitu kan, sementara tujuan hidupnya itu kan belum selesai gitu kan, harus seperti itu kah gitu loh. Oh iya. Ya rusak itu kan artinya karena pemeliharaannya kurang ya. Betul nggak sih? Itu pemikiran saya seperti itu. Ya memang iya, ada kalau pemeliharaannya cukup mah nggak akan rusak. Kan yang namanya kerusakan
adalah pada saat tercukupi untuk unsur rusaknya, kan begitu. Iya. Nah, unsur rusak kan salah satunya pemeliharaan. Gitu. Contoh kasus begini, dulu saya punya teman, beliau terapis juga, beliau meninggal, livernya pecah. Gara-garanya apa? Gara-garanya kerjaannya tiap hari nerapi, makannya jelek, tidurnya jelek, latihannya jelek. Gitu. Saya sendiri dulu sampai tipes cukup parah gitu ya. Nah, pas datang ke Kang Diki, ya pesannya satu, jangan suka maksain, gitu. Dalam arti maksain di situ, kalau tahu saya pemeliharaannya lagi jelek, ya jangan ngoyo nerapinya gitu kan. Kan maksudnya maksain di situ. Nah, jadi memang harus apa ya? Ya harus seimbang lah antara pemeliharaan dan pemakaian. Itu baru adil kan begitu. Nah, Kalau pemakaian tidak dibarengi pemeliharaan, ya kan tidak adil begitu mah. Ya itu mah kalau mau tidak adil ya terserah juga sih. itu masuk mengutamakan ego. Iya dong ya. Iya dong. Iya, mungkin bukan ego tapi nafsu ya. Kenapsu ya? Iya, nafsu. Karena ego kan justru mempertahankan hidup kecenderungannya. Kalau merusak hidup ya nafsu, udah. Maaf, di tetangga itu yang ego itu termasuk nafsu. Maaf, di tetangga seperti itu. Ya memang, jadi nafsu itu kan gini, nafsu itu kan kejawantah ego yang sudah menjadi keinginan, itu jadi nafsu. Gitu. Kayak contoh gini, kita punya kecenderungan untuk mempertahankan hidup lewat makan kan. Betul nggak? Iya. Tapi kalau sudah makan itu udah inginnya yang macam-macam, ingin yang seger, ingin yang pedas, ingin yang ini, itu sudah nafsu. Padahal awalnya dari ego kan. Dari ego kecenderungan untuk mempertahankan hidup dengan cara makan. Tapi udah jadi ingin makan yang ini itu, nah itu sudah nafsu, sudah bukan ego lagi. Makanya jadi nafsu makan. Oh, nafsu makan meningkat dengan pedas. Begitu kan. Bukan ego makan meningkat dengan pedas, tapi nafsu makan meningkat dengan makan pedas. Gitu. Jadi saran saya, yang namanya ingin mengabdi sih bagus, tapi jangan terjebak kepada zolim, kepada diri sendiri. Akhirnya gitu. masih itu ya menzolimi diri sendiri ya. Iya, kenapa menzolimi? Ya karena tidak merawat dengan baik gitu. Makanya kalau mau bersumbangsi, mau nerapi, mau apa, ya latihan yang bagus, makan yang bagus, tidur yang bagus gitu. Kayak saya sore sudah tidur jam 9 itu buat saya udah terlalu malam tidur. Karena memang bangun saya sih jam 1, jam 2 saya bangun sih memang. Jadi usahakan tidur sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, tidur, makan, latihan itu pertanggungjawaban kita kepada tugas hidup kita sendiri. Karena tubuh ini kan harus tetap dipelihara supaya tugas hidup itu bisa diparipurnakan gitu kan. Sampai ujungnya adalah selesai dengan baik atau husnul khotimah kalau bahasa orang Arab mah. Itu artinya selesai dengan baik. Husnul khotimah itu ya. Bukan baik di akhirnya, bukan, tapi selesai dengan baik. Selesai dengan baik. Iya. Artinya kan dari awal sampai akhir harus baik, selesai dengan baik kan. Tapi kalau berakhir dengan baik, akhirnya doang yang baik. Ya sok dipikir-pikir mau yang mana lah, bebas. Ya jadi itu bagus sih, pengetahuan itu bagus. Cuman kan gini, kalau menurut saya, maaf ya, bukan saya tidak senang, saya juga senang sih. Cuman menurut saya begini, kita cari pengetahuan, di mana pengetahuan itu betul-betul bisa menuntun kita untuk ke arah mana sesuai dengan job desk kita di planet ini gitu. Itu kan yang paling penting, karena nanti kan katanya setelah mati kita ada pertanggungjawaban. Entah bentuknya kayak apa, karena saya belum ngalamin kan. Nah, lebih baik menurut saya sih, kita mencari yang pokok dulu itu, yaitu pengetahuan yang membuat kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang dititipkan pada kita
di dalam proses kehidupan ini. Itu dulu deh, kalau itu udah dikuasai, udah tahu jalan hidup, udah tahu tugas hidup, udah bisa menjalankannya, silahkan berekreasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain gitu. Tapi nanti ya kita juga harus tahu tentang hal-hal begitu, tapi mungkin nanti. Nantilah. Sekarang kita belajar tubuh aja dulu gitu. Jadi jangan sampai merasa, punten dengan segala hormat, jangan sampai merasa dia terkoneksi dengan sesuatu yang di luar tubuhnya, yang namanya sering orang sebut sebagai alam semesta. Pada saat saya tanya alam yang mana, dia juga bingung. Wong dengan anggota badan sendiri aja nggak menyatu, kok mengatakan menyatu dengan yang jauh di luar diri. Itu logikanya bagaimana? Gitulah. Nah, jangan sampai seperti itu kalau menurutku. Gitu. Sebelum kita terkoneksi dengan apapun yang jauh, mestinya kita terkoneksi dengan yang dekat. Kan gitu kalau menurutku mah gitu. Stepnya begitu. Gitu Bu Dewan ya. Bu Dewan mungkin pasti banyak pengalaman yang begitulah. Ya, jadi kenapa tubuh kita ini kudu dipakein baju, Kang? Sementara pori-porinya itu kan kudu terbuka gitu kan, supaya ada sirkulasi. Oh, jadi pertanyaannya itu sekarang. Oke, saya jawab. Kenapa tubuh kita harus dipakein baju? Siapa yang nyuruh? Iya. Sok, siapa yang nyuruh dipakein baju? Doktrin. Nah, kan doktrin. Ya, sekarang pertanyaannya salahnya apa pakai baju? Ya kan pori-pori kita harus bernafas kan gitu. Harus bukan bernafas ya. Apa namanya? Kan pori-pori itu salah satunya adalah sebagai sarana untuk membuang suhu tubuh ya dengan keringat. Ya jangan pakai yang menutupin pori dong, yang longgar-longgar aja bajunya. Gitu. Ya perlu pakai baju nggak apa-apa lah, nggak pakai juga nggak apa-apa sih saya mah. Tapi saya mah mau pakai aja ah. Belum siap. Ada sesuatu di balik ini. Belum siap itu tuh, ada sesuatu itu. Iya, belum siap sayanya. Kan nanti di akhirat kan pada telanjang. Sekarang saya belum di akhirat, jadi ya udahlah gini aja dulu. Yuk, apalagi Sob, mangga? Sesuatu gitu loh, Kang. Udah cukup, saya cukup. Ayolah yang nah. Yuk, yang lain. Halo. Ya, halo. Samparan. Gimana Kang Doni? Anaknya masih dikeselin nggak? Alhamdulillah enggak, ya. Sabar aja lah. Jalannya aja. Iyalah, sabar aja. Iya. Iya. Bagus. Gini Kang, aku mau ini mau tanya. Kalau saya ngadapi orang kesurupan itu kan ya selalu berhasil ya. Ya, kesurupan. Misalnya kan orang itu kesurupan. Saya niatkan kan badai api atau laser ungu kan. Nah, efeknya kan pasti dia mual kan? Iya. Nah, terus itu kalau aku ngadapi orang yang sakit medis apa sakit demam itu nerapinya gimana, Kang? Saya selalu gagal kalau nerapi orang yang sakit gitu. Maksudnya kalau kesurupan apakah yang berhasil? Nah, kalau yang kayak gitu ibaratnya auranya gimana itu? Itu kan auranya yang laser ungu api kan. Nah, musuhnya kan musuh jin ini kan. Nah, kalau yang musuhnya nah, tahulah Kang pasti kan ya. Oke, siap. Oke, begini Kang Doni ya. Kalau kita mau nerapi yang medis, mau itu sakit apa, kita memang harus tahu pengetahuan secara medisnya. Misalkan flu itu karena apa? Karena virus. Virus itu bagaimana cara mengalahkannya? Ya antibodinya harus dinaikin. Nah, untuk menaikkan antibodi, kita rangsang, kita trigger dengan energi di bagian mana? Salah satunya bagian tulang punggung, limpa, sama metabolismenya di ubun-ubun atau tengkuk, gitu kan ya. Terus apalagi yang bisa menaikkan antibodi? Makanan. Berarti orang ini juga harus disuruh mengkonsumsi makanan yang bagus atau ditambah suplemen.
Selanjutnya apa lagi? Tidur, istirahatnya harus bagus. Selanjutnya apa lagi? Stresnya, kejiwaannya harus bagus. Nah, jadi memang untuk menerapi atau menolong atau membantu tubuh-tubuh yang punya persoalan di bidang medis itu memang lebih apa ya, sebut saja lebih berprosesnya lebih panjang daripada sekedar nolongin orang yang diganggu jin atau apalah gitu. Karena kalau diganggu jin kan asal jinnya udah kalah udah selesai. Tapi kalau yang medis ya memang harus mengikuti sistem tubuhnya. Yaitu tadi kalau seandainya ini virus, ya Kang harus tahu virus ini hanya kalah oleh antibodi. Proses antibodi itu sekitar 3 sampai 7 hari. Cara men-triggernya bagaimana, nah gitu. Jadi untuk yang medis, Akang harus belajar juga tuh tentang medis gitu. Kalau masalah aura sih menurutku tidak begitu berpengaruh ya. Kalau misalkan aura Akang itu ungu, nggak begitu berpengaruh lah yang kayak gitu-gitu mah. Yang paling berpengaruh yaitu tekniknya, mengetahui tentang penyakitnya, terus kemudian men-triggernya sebelah mana, faktor pendukungnya makanannya harus bagaimana, jangan sampai asam urat disuruh makan tangkil misalkan. Mau diterapi bagaimanapun ya tetap aja nanti asam uratnya naik gitu. Itu Kang Doni ya, belajar lagi berarti kalau masalah medis mah. Iya ya, masih belajar aku. Olehnya kan Iya sama. selama ini kan gagal terus kan. Ya kalau Ahli gagal kesurupan itu pokoknya selama ini ya. kalau disuruh olah napas, disuruh latihan, nah baru dia sembuh itu. Itu kalau saya nerapi itu ya energi apa yang saya sebarkan ini itu nah maksudnya. Apa warna ungu, apa warna biru, apa badai api kan. Maksudnya pada saat nerapi orangnya gitu. Iya, maksudnya Nah, pada saat nerapi orangnya, settingan energinya ya tergantung penyakitnya. Makanya misalkan penyakit dia flu, ya niatin untuk meningkatkan antibodi gitu. Tapi kalau misalkan penyakit dia cancer, kanker, ya misalkan di situ untuk anti kanker atau nanti untuk pemulih DNA. Nah, gitu-gitu. Jadi tangan kita tuh tempeli aja, rasakan hawa panas gitu. Gitu, tempelkan saja, terus disetting untuk men-trigger tubuh orang sesuai dengan permasalahannya gitu. Oh, nggak pakai warna-warna, Cak, kita nggak perlu lah, nggak perlu warna-warna, bulao lah. Kayak ngadepin surupan kan laser ungu kan, jadi ada laser di tangan kita mayangin kan, nah, kayak gitu enak ya. Oh gitu, itu diajarin sama siapa? Ada keluar laser ungu Kang, mani keren banget. Ya ada lah, ya HI juga dulunya. Oh gitu, ya. Ya kalau yang terapi fisik sih nggak perlu kayak gitu, nggak perlu. Kalau fisik mah. Ya, cukup yang untuk yang non medis ya. Iya itu mah untuk non medis kali ya. Ya olehnya ini apa udah berefek juga bagi pasien mual-mual gitu nah. Hamil jangan-jangan mual-mual tuh. Enggak, yang mual ini lanang kok. Lihat muka kita jadi mual gitu ya. Kalau iya Kang. Oke, sip. Ya, sip. Oke. Yuk mangga. Yuk yang lain. Silahkan, ayo ada waktu 15 menit lagi segera mungkin. Jadi kalau belum ada sekali lagi ya, poinnya adalah tubuh itu hanya sekedar sarana kita untuk menjalankan misi kehidupan kita. Misi kehidupan kita tersimpan di dalam tubuh kita, di dalam blueprint kita. Nah, kalau susah mencermati blueprint kita di dalam tubuh, cermati alur hidup kita saja dari kecil sampai dewasa. Kita itu lebih dominan berada di situasi kayak apa, di bab apa, di hal apa. Itu mungkin salah satunya. Yang kedua, cermati minat bakat kita. Nanti sambungkan tuh antara minat bakat dan alur hidup kita. Sambungkan. Nanti kalau udah ketemu, praktekkan. Apakah kita merasa bahagia dengan itu? Bahagia itu bukan senang ya. Bahagia itu bukan senang, bukan suka. Bahagia itu adalah damai, netral. Jadi biasa-biasa aja gitu. Itu bahagia. Atau kalau bahasa saya, merasa lebih hidup gitu. Pada saat kita melakukan hal tersebut, merasa lebih hidup gitu. Itu sok, ayo mangga yang lain. Kang saya nanya Kang. Ya mangga. Nah itu cara ada latihan khususnya enggak Kang untuk bisa ada latihan kesadaran ini.
Yang tadi merasakan seluruh tubuhnya dulu dan seterusnya. Nanti kan setelah kita bisa merasakan tubuh kita yang kasarnya, nanti kita merasakan lebih detail, merasakan organnya, merasakan nanti sampai bisa merasakan DNA-nya, RNA-nya dan seterusnya. Nah, Itu latihannya cara itu. latihannya itu gimana? Saya agak ketinggalan soalnya tadi tuh ikut ini gabungnya. Oh gitu ya. Oke, latihannya gini, Kang. Jadi Akang nanti merasakan keberadaan tubuhnya aja dulu di semua kegiatan Akang, sambil berkegiatan sambil apa, rasakan secara terus-menerus keberadaan tubuh Akang aja dulu. Nah, nanti kan bertahap. Kalau tubuhnya udah bisa terasa, nanti kita bisa lebih detail lagi. Gitu ya. Tapi sekarang rasakan keberadaan tubuhnya aja dulu di semua kegiatan. Sambil ngobrol kayak gini sekarang, rasakan keberadaan tubuhnya. Sambil makan, sambil apa aja selain tidur. Itu aja dulu. Ya. Iya. Mungkin Nanti kita ada olah nafas, gerakan gitu kan. Nggak perlu olah nafas, nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Siap. Oke. Sip, semangat. Ya. Oke. Soalnya saya ini Kang, dari dulu tuh apa ya, waktu Kang Diki masih ada kan sering dengar kenali potensi diri. Nah, berhubung saya itu ya istilahnya jarang lah latihan gitu ya Kang, jangan ikut latihan gitu. Nah, istilahnya ketinggalan materi lah gitu. Pas tahu-taunya ke sini jadi baru ya ini kita sedang menyurju ke sana, mengenali potensi diri. Ada kayak gini, oh jadi latihan tuh gimana sih? Dari dulu cuma bertanya-tanya ke siapa, abis soalnya udah buntu loh gitu Kang. Nanya ke udah siapa? Bolongin lagi ya tuh. Ngikut sekarang kan ada di grup Telegram nih. Saya ini jadi saya pokoknya akan sama saya dikasih PR ya. Ya. PR-nya itu merasakan keberadaan tubuh dari kepala sampai kaki secara global saja dulu. Keberadaannya saja dulu, dirasakan keberadaan tubuh sambil melakukan semua kegiatan. Mau sambil ngobrol, mau sambil apa, tetap kita merasakan keberadaan tubuhnya aja dulu. Itu kalau sudah bisa, nanti kita naikin lagi levelnya. Oh iya. Gitu. Oke ya. Semudah itu. Ya seringan itu ya padahal ya. Iya. Seringan itu. Oke. Sip. Yuk, mangga yang lain. Kang ini Kang mau entah ini bentuknya pertanyaan atau apa. Cuman tadi kan Akang bilang untuk mengendalikan itu intinya akal dan kesadaran. Terus yang memvibrasikan gelombang otak, merasakan frekuensi itu, apakah itu juga dari melatih kesadaran itu kita bisa mengetahuinya Kang? Sarah udah paham kuma. Ya kan, yang itu yang merasakan frekuensi dari luar. Oh iya, iya dong. Kalau nggak sadar apa yang dirasakan ya halusinasi dong. Ya jadi intinya apa yang kita latih itu adalah memang modal awal untuk bisa. Modal awal. Begini deh, kita mengaku merasakan gelombang dari alam semesta. Kita mengaku begitu. Saya mau nanya, merasakan itu kan ada alatnya, betul nggak? Betul. Nah, alatnya aja nggak disadari keberadaannya, terus kok rasanya bisa disadari? Itu bagaimana hitung-hitungannya? Iya, betul. Seperti halnya kan? Kita sering kan dulu sewaktu guru kita ada kan di transfer energi A, B, C, D. Nah, kalau kita tidak mengetahui si bentuk atau rasa energi itu, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya ya Kang ya? Ya faktanya gini, saya sendiri di transfer software lari cepat, di transfer software ini ada yang jalan kagak tuh sampai hari ini. Apakah Kang Diki yang salah transfer? Enggak, saya yang tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak memahami gitu kan, dan kemampuannya akhirnya nggak cukup. Akhirnya ya tercukupi unsurnya untuk tidak jalan kan begitu. Begitulah contohnya mungkin ya, itu mas saya dan lain mah jauh. Ya mungkin ini udah jam 9, kita ini aja kali ya.
Kalau Ya, yang ada yang masih nanya nggak? Kalau nggak nanti kita simpulkan. Sok, satu lagi lah yang ingin kita dengar. ya nih Kang Popi biasanya suka ada apa pengalaman atau pertanyaan. Sekarang Tahu diem-diem. Kang Popi. Maaf, Kang, saya mau bertanya. Mangga. Kalau waktu-waktu awal ya Kang bilang mau apa itu suruh merasakan, kok saya sering ngantuk ya. Bagus atuh. Ngantuk Iya. banget. Pas udah sesi-sesi jam sekitar jam berapa? 10 menitan, kata perapat baru Seger enggak. lagi. Ya, Heeh. Ya memang itu efek dari begini. Kan memang kita memang pada umumnya orang-orang tuh jarang untuk konsentrasi ya. Otak itu biasanya lebih terbiasa mikirin sana sini gitu kan. Pada saat dia terkonsentrasi, mulai terkonsentrasi, aktivitas kelistrikan di otak mulai fokus, bisa dua hal yang mengefeknya. Pertama, bisa jadi tegang, otot pundaknya kerasa tegang nggak Teteh? iya sih agak tegang. Mungkin Nah, karena pada saat lelah. pada saat otot pundaknya tegang, efeknya akhirnya mengganggu sirkulasi oksigen ke otak. Akhirnya ngantuk. Begitu sih. Ya, soalnya sudah beberapa kali nyimak nyimak waktu yang minggu-minggu kemarin kok gitu ngantuk gitu Mm-mm. kaleng-kaleng kadang kaleng-kaleng. Iya, itu karena tegang otot pundak sama otot Oh leher. iya. Mm-mm. Hmm. Gimana dirutinkan nggak menyadari tubuhnya Teh sepanjang hari? Ya, kadang-kadang. Hebat. Lanjutkan ya. Iya, Lanjutkan. tapi kalau Terus lagi apa yang sakit sudah ditemui selama ini? Apa yang sudah ditemui pada saat proses merasakan tubuh? ya banyak denyut-denyutan, kadang Nah, yang seringnya denyut-denyut. keleyang-keleyang gitu. Nah, itu kenapa keleyang-keleyangnya kenapa katanya? Ya belum nemu, belum Oh, nemu jadi nanti jawabannya. nanti pas keleyengan sambil duduk coba rasakan si keleyengannya itu biasanya nanti terasa tuh ada yang tegang atau ada yang apa gitu nanti jadi teteh nggak perlu tiba-tiba harus langsung ke dokter tapi teteh sudah punya diagnosa sendiri oh kemungkinan saya ini misalkan tekanan darah lagi naik atau kebanyakan makan ini atau misalkan tegang atau misalkan apa nah itu teteh udah punya diagnosa sendiri nah kalau udah punya diagnosa coba dituruti tuh diagnosa. Oh ternyata harus ditidurkan dulu atau oh, ternyata harus minum air. Oh ternyata harus apa? Ikuti aja dulu perintah tubuh itu. Nah nanti hasilnya bagaimana? Silahkan disaksikan sendiri. Nah itu salah satu efek dari teteh merasakan tubuh tuh nanti. Jadi BPJS nggak terlalu kepake lah gitu. Ya memang saya mah bukan jarang nggak pernah ke dokter kalau nggak parah-parah amat. Ya iyalah kesenangan dokter dikunjungin terus. Memang dari kecil mah emang suka bukan jarang sih tara-tara ke dokter gitu. Tayina janten dokternya lira we. Ku iya ku latihan iya nya. Alhamdulillah gitu. Iya Kalau apalagi saya iya mah sering olah napas perut keseringan jadi nggak terlalu itu gak terlalu mopoknya. mohon. Sok atuh lajengkeun sing hebat atuh. Hatur nuhun Kang walaranana. Sami-sami Ibu Siti Esri ding. Oh Siti. Di mana linggih ya teh? Tadi di Majalaya Kang. Oh iya tuh. Sok gerang alih di Majalaya bisi banjir. Oh gitu. Kantor Kapungkur kebanjiran. Kantasnya. Kantor. Mohon Ulah atuh atuh. capek kebanjiran. Ulah lah. Singkat ringan we. Kayaknya nggak tuh. Oh tuh ngoge nya tuh. Atur nuhun Kang. Sami-sami mangga Wilujeng. Yuk yang lain masih ada satu lagi? Kang, ini aku Doni mau tanya lagi, Kang. Ya boleh. Nah, kalau saya lagi blending itu kan pasti auranya nyebar. Itu bentuknya gimana, Kang?
Lah itu yang punya aura gimana kelihatannya? Wong Kang Doni yang blending kok nanya ke saya. Gimana sih? Enggak, ini waktu itu kan kemarin 2 hari kemarin saya blending kan. Ya. Ya, saya niat untuk yang apa yang dikatakan frekuensi itu. Terus pas saya blending itu ada kata-kata di telinga saya tuh ya, apa itu frekuensi atau alam gaib, katanya terima kasih, nikmat. Oh gitu. Iya, nikmat. Terima kasih. Ya, nikmat. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Nikmat kata dia. Itu saya niat itu yang ada di frekuensi kemarin itu yang melaraskan untuk makhluk gitu kan. Iya. Itu saya blending. Nah, terus ada dalam telinga saya kayak bisikan apa. Itu bukan kasih. Indomie kan? Bukan lagi ngedenger iklan Indomie kan? Nikmat gitu bukan kan? Bukan. Itu oh iya. Itu udah pasti. Anak sudah tidur. Itu saya melakukan tengah dalu kan. Oh gitu, iya. Nah, jadi kan kalau tengah dalu itu kan nggak ada efek gangguan gitu. Iya. Relax kan. Nah di situ ada terdengar suara-suara ya dari telinga itu katanya terima kasih. Iya. Itu apa maksudnya? Dan saya blending itu tujuannya gimana itu Kang? Dan apa maksudnya terima kasih dan nikmat itu apa? Oke, pertama, saya coba tanggepin ya, bukan jawab ya, tanggepin. Iya tanggepin. Kan biar rame, jadi harus ditanggepin. Kalau nggak ditanggepin kan nggak rame. Iya. Pertama, pengalaman Kang Doni adalah hak milik Kang Doni. Hanya Kang Doni yang paling paham, karena Kang Doni yang mengalami. Itu pertama. Yang kedua mungkin ya, bisa jadi apa yang kita dengar di telinga itu bisa jadi benar frekuensi dari luar diri kita atau itu pikiran kita sendiri. Itu bisa dua-duanya itu. Nah, tugas Kang Doni lah menyelidiki apakah itu berasal dari pikiran Kang Doni sendiri atau dari luar. Silahkan diselidiki, gitu kan? Silahkan itu mah, gitu. Jadi nanti kalau kedengeran lagi nikmat, gitu, betul-betul lacak frekuensi suara itu dari mana? Apakah dari luar tubuh atau dari dalam diri sendiri? Gitu kan? Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tidak tertipu oleh halusinasi sendiri. Kalau toh itu halusinasi, mudah-mudahan bukan halusinasi. Tapi kan biar kita waspada ya, jangan sampai ketipu gitu kan. Jadi benar-benar kalau terdengar lacak tuh dari mana. Gitu Kang Doni ya. Tapi Kang Doni mah udah hebat blendingnya, saya mah belum bisa kayak gitu. Iya, kalau blending itu terdengar wow, tapi hilang kadang gitu. Oh gitu. Iya. Itu bukan Arman Maulana, wow, ye, bukan ya, kan kayak gitu. Hebat. Tapi walaupun Kang Doni sudah hebat, saran saya tetap waspada ya. Walaupun Kang Doni sudah hebat, saran saya tetap waspada. Cara waspadanya apa? Perhatikan semua yang Kang Doni rasakan saat blending. Perhatikan betul-betul sampai Kang Doni mengetahui dengan pasti, oh apa ini sebenarnya gitu ya. Oke? Oke Kang, ya makanya kan dibilang hebat lah Kang. Hebat banget lah. Enggak lah, yang hebat itu guru kita lah. Ya. Oke, intinya perhatiin aja ya, apa-apa yang Kang Doni temukan terus perhatikan, oke? Iya Kang, makanya saya tuh bingung kan siapa apa ini kan nanti takutnya menyesatkan saya gitu takutnya kan. Iya, makanya perhatikan terus, jangan diyakini pasti benar, jangan juga diyakini pasti salah. Jadi perhatikan aja terus gitu ya. Iya, siap. Oke, mungkin karena udah jam 9 ya, saya simpulkan saja. Baik teman-teman, yang namanya tubuh, kita langsung ke ininya aja, ke inti pesannya gitu. Bahwa tubuh hanyalah, saya memakai kata hanyalah, agar benar-benar penekannya adalah tubuh ini tidak ada tujuan lain diadakan kecuali dia hanyalah sarana untuk memberitahu kita harus berlakon sebagai apa, berperan sebagai apa, dan sekaligus untuk menjadi sarana untuk kita melakukannya. Saya ulangi lagi, tubuh kita hanyalah
sarana untuk memberitahu kita harus berlakon atau berperan apa di planet ini, di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah sarana untuk kita mempraktekkan lakon kita itu. Hanya itu. Selebihnya kita hanya merawatnya, menjaganya supaya tubuh ini tetap bisa dipakai untuk menjalankan lakon kita itu. Begitu. Jadi cakupan perawatannya itu. Seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh di masa lalu yang mengatakan makanlah kalian sekedar untuk membuat tulang punggung itu tegak gitu. Nah begitu. Jadi jangan terjebak kepada mengabdi kepada tubuh. Jangan. Tubuh ini justru sarana mengabdi. Bukan kita yang harus mengabdi kepada tubuh. Biarinlah orang-orang lain. Yang penting kita mah tidak. Satu. Yang kedua, untuk bisa mengetahui itu semua, kita harus menyadari tubuh ini. Diawali dari menyadari keberadaannya saja dulu secara terus-menerus dan kontinu. Itu dulu deh PR-nya. Sadari keberadaan tubuh ini secara terus-menerus dan kontinu. Gitu. Mungkin hanya itu judul dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Silahkan untuk diskusi hari Sabtu. Silahkan diusulkan mau ngebahas apa. Ditulis saja nanti di usulan ya. Mau bahas apa gitu. Nanti kalau saya tahu punya informasinya, punya pengetahuannya, nanti saya akan bahas. Gitu aja mungkin ya. Kepada moderator, terima kasih. Pada teman-teman, terima kasih. Hampura, sampurasun. Ampes, mangga Kang, hatur nuhun. Ampes. Terima kasih kepada Kang Rocky yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa ya. Semoga apa yang beliau sampaikan itu bisa kita pahami secara mendalam, kesananya bisa kita aplikasikan lah begitu. Tadi kan banyak kita mengalami sesuatu atau merasakan sesuatu, kita kan selalu terjebaknya seperti itu. Kita merasa kita tidak mampu, merasa kita tidak layak, merasa kita belum bisa dan sebagainya, sehingga kita itu akhirnya mempertanyakan yang kita alami itu kepada orang lain. Yang padahal orang lain itu kan tidak mengalami apa yang kita alami. Nah itulah yang kurang tepat ya, yang sekarang, yang selama ini selalu terjadilah begitu. Ya, Nah dan harapannya, kenapa Kang Rocky utamanya kan Yatimra ini memberikan ya tagline kita, kesadaran koneksi energi itu adalah agar semua permasalahan yang kita hadapi, yang kita alami bisa terjawab oleh diri kita sendiri begitu. Itu dan tentunya dengan ukuran yang jelas ya, bukan perkiraan, bukan katanya dan lain-lain lah begitu. Ya, makanya silahkan dilatih terus kesadarannya kan. Hadirkan pikiran perasaannya, merasakan tubuh dari mulai tubuh kasar sampai ya yang paling awal yang tubuh kasar dulu lah. Nanti kalau sudah konsisten bisa mulai masuk ke dalam begitu. Nah, karena sudah malam ya kita tutup dulu ya. Sekian, terima kasih kepada Akang Teteh yang sudah hadir di acara diskusi malam ini. Ya terus jaga kesadarannya. Sampurasun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.